Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monarika dan rekan saya sebagai moderator di Tamah Beni. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penentuan Sumber Media Belajar. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ramsa Ali MA selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran mata kuliah ini dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pengertian media dan sumber belajar, jenis media dan sumber belajar, kriteria pemilihan media dan sumber belajar, penentuan media dan sumber belajar. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian media sumber belajar. Media sumber belajar berasal dari bahasa Latin yang berupa bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantaran atau pengantar, yakni perantaran atau pengantar sumber pesan dengan menerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk upaya terjadi proses pembelajaran. Menurut para ahli, mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, tetapi juga hal-hal lain yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan. Media bukan hanya berupa TV, radio, komputer, dan lain sebagainya, tetapi juga meliputi manusia sebagai sumber belajar, kegiatan seperti diskusi, seminar, simulasi, dan sebagainya. Kemudian, media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa tersebut. Kemudian, jenis-jenis media dan sumber belajar, yaitu media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Kemudian, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Kemudian ada media serbaneka. Macam-macam media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Kemudian yang poin C yaitu kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Kriteria terpenting dalam pemilihan media adalah media yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompleksi yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan atau kompetensi siswa adalah penghafalan kata-kata, maka media audio adalah yang dapat untuk digunakan. Jika tujuan untuk kompetensi yang dapat dicapai adalah isi bacaan, maka media cetak yang digunakan lebih tepat. Kemudian, kriteria pemilihan media pembelajaran. Sumber belajar untuk pengajaran yaitu mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian, sumber belajar untuk penelitian berupa bentuk yang dapat diobservasi. Kemudian, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Sumber belajar untuk presentasi, di sini dikatakan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Kemudian yang poin D, penentuan pembuatan media belajar. Penentuan pembuatan media ada media sederhana, media yang gampang dibuat dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Kemudian media kompleks, media yang bahan alat pembuatannya sulit diperoleh dan menggunakan biaya yang sangat banyak.
Kemudian yang kedua, penentuan pembuatan sumber belajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mungkin dari kesimpulan ini bisa kita tarik, yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis media visual, media audio, media binika, dan kriteria pemilihan media adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip. Kemudian penentuan pembuatan media pembelajaran, yaitu yang media sederhana dan media kompleks. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.